Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bawakan materi bab 5, yaitu hukum asuransi. Pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama, premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. 2. Ganti rugi, yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. 3. Peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerusakan kepada tertanggung. Prinsip-prinsip dalam asuransi. 1. Prinsip kepentingan. Kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. 2. Prinsip keseimbangan. Suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. 3. Prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari iktikat baik. 4. Prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapatkan penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi mendapatkan penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Polis dalam perjanjian asuransi. Dalam pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Fungsi polis sendiri yaitu sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dalam pasal 257 KUHD yang menyatakan perjanjian pertanggungan berlaku setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari sisi penanggung dan si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Dalam pasal 258 KUHD yang menyatakan untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah isian-isian alat pembuktiannya digunakan juga bila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Macam-macam asuransi, yaitu ada 3. Yang pertama, asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang penanggungannya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung, yang termasuk yaitu asuransi kebakaran, asuransi terhadap biaya hasil pertanian, asuransi pencurian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberikan sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Yang ketiga yaitu asuransi campuran, merupakan bentuk asuransi campuran antara asuransi ganti rugi dengan asuransi sejumlah uang. Asuransi yang diatur di luar KUHD. Pasal 247 KUHD yang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen,
jiwa satu atau beberapa orang, yang bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Dari perkataan antara lain, dapat disimpulkan bahwa pasal 247 KUHD memberikan kebebasan bagi orang-orang yang mengadakan jenis-jenis asuransi lain menurut kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini akan membahas dua jenis asuransi yang tidak diatur dalam KUHD, yaitu asuransi kredit dan asuransi pencurian. 1. Asuransi kredit, yakni perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberikan premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. 2. Asuransi pencurian, yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Asuransi yang diselenggarakan pemerintah, beberapa contohnya adalah tabungan dan asuransi negeri atau TASPEN, jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK, dan asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES. Ada juga asuransi sosial angkatan bersenjata atau biasa disebut dengan ASABRI, atau sekarang yang mungkin lebih dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Oke, sekian untuk kali ini. Kita ketemu lagi di next pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.